Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan untuk pemenuhan mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran pada topik ketiga, yaitu inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Dan kami akan menjelaskan dan juga membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan instruksional desain dengan model Azure. Kelompok 1 beranggotakan 4 orang, di mana anggota pertama adalah Istiqom HM, yang kedua saya sendiri Risa Arianti, kemudian yang ketiga ada Sylvia Risma Elpariani, dan yang keempat ada Sri Wahyuni. Baik, di sini pada ruang kolaborasi kami akan bekerja secara berkelompok untuk menelaah proses menyusun rancangan pembelajaran dengan metode Azure. Di sini Anda diharapkan menentukan hal-hal yang akan Anda lakukan pada setiap tahapan bidang mata pelajaran Anda dengan mengintegrasikan rencana penggunaan teknologi dan juga media pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan instruksional design model Azure. Di sini ada 6. Yang pertama adalah analyze learners atau menganalisis peserta didik. Kemudian kedua adalah state standards and objectives, di mana di sini adalah merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada select strategies and resources, di mana di sini memilih strategi dan juga sumber belajar. Kemudian yang keempat ada utilize resources atau memanfaatkan sumber belajar. Kemudian yang kelima ada require learner participation atau partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang keenam ada evaluate and revise atau menilai dan merevisi pembelajaran. Baik, penjelasan dari rencana implementasi model Azure ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai analisis learners atau menganalisis peserta didik. Guru akan melakukan observasi terkait gaya belajar peserta didik. Peserta didik dengan gaya belajar visual akan difasilitasi dengan media seperti Canva dan Salindia. Peserta didik dengan gaya belajar auditory akan didukung melalui pemaparan guru terhadap Salindia yang ditampilkan. Sedangkan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik akan didukung melalui aktivitas membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Selain itu, pada pertemuan sebelum proyek dimulai, guru akan mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengakses internet atau aplikasi Canva. Dalam hal ini, kelompok belajar untuk proyek yang akan dilaksanakan dibentuk dengan 2 siswa per kelompok. Satu siswa yang kesulitan mengakses internet atau aplikasi Canva dipasangkan dengan siswa yang dapat mengakses internet dengan lancar. Hal ini untuk memastikan setiap siswa aktif berkontribusi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, state standard and objective atau merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Guru akan menentukan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai disesuaikan dengan CP dan kondisi peserta didik di kelas. Elemen yang digunakan ialah menulis. Adapun capaian pembelajaran, peserta didik dapat menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Lalu ada tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menghasilkan karya berupa poster yang memuat aspek teks eksplanasi. Adapun indikator keberhasilan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil poster yang dibuat dengan menjelaskan aspek eksplanasi yang termuat di dalamnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu select method, media, and materials. Nah, dalam langkah ini, guru harus memilih metode, media, dan bahan ajar yang tentunya hal ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, berdasarkan langkah pertama tadi, rencana implementasi kelompok kami untuk langkah ini yaitu untuk model pembelajarannya,
kami memilih Project Based Learning atau PJBL. Kemudian untuk pendekatannya yaitu TPACK dan saintifik. Lalu untuk metodenya ada ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi, dan presentasi. Dan untuk media pembelajarannya yaitu Salindia, Canva, Google Form, WhatsApp, laptop, dan LKPD. Dan untuk sumber belajarnya yaitu buku siswa kelas 9 dan internet. Nah, selanjutnya yaitu Authorized Materials. Setelah langkah ketiga tadi, pada tahapan ini kami akan memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran yang kami pilih dengan baik dengan menggunakan metode yang telah dipilih pula. Nah, untuk langkah ini, sumber belajar yang kami gunakan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya yaitu buku siswa kelas 9 dan internet. Selain itu, sumber belajar juga peserta didik dapatkan dari pemaparan guru melalui pemanfaatan media Salindia, serta contoh poster sebagai panduan peserta didik dalam membuat poster yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan bagian R dan E pada metode Assure. R adalah Require Learner Participation atau partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Rencana implementasi kami ialah guru melibatkan peserta didik untuk dapat aktif berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan desain dan isi poster sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Selain itu, setiap peserta didik diminta memberikan reaksi terhadap poster karya kelompok lain pada grup WhatsApp kelompok yang hasil karyanya mendapatkan reaksi terbanyak melakukan presentasi proyek, sedangkan peserta didik lainnya melakukan penilaian teman sejawat terhadap kelompok yang presentasi. Terakhir, setiap kelompok mengecek ulang poster mereka dan melakukan perbaikan pada poster berdasarkan masukan yang diberikan. Kemudian pada acquire and revise atau menilai dan merevisi pembelajaran, rencana implementasi kami ialah guru mengetes pemahaman setiap individu berkaitan dengan materi yang telah diajarkan. Selain itu, guru juga meminta peserta didik memberikan umpan balik melalui Google Form. Nah, mengenai refleksi dan tes individu, tes individu kami ada 5 pertanyaan. Pertama adalah, apa yang kalian ketahui tentang poster? Kedua, mengapa sebuah poster harus menggunakan gambar? Ketiga, mengapa media poster sangat efektif dalam menyampaikan informasi? Dan yang keempat, bagaimana keterkaitan antara teks eksplanasi dengan poster? Kemudian, dalam refleksi atau umpan balik peserta didik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah terdapat kendala dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Kedua, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ini adalah rancangan pembelajaran yang kami buat dan di sini ada tautan dari rancangan pembelajaran tersebut. Teman-teman, tadi kalian sudah menyimak pemaparan tentang metode Assure khususnya berkaitan dengan rencana implementasi kami jika menggunakan metode tersebut. Nah, yang berikut ini adalah rancangan pembelajaran yang kami buat berdasarkan rencana implementasi metode Assure. Berdasarkan rencana implementasi kami tentang tahap yang pertama yaitu Analyze Learner Characteristic, dapat dilihat melalui modul ini pada bagian media pembelajaran bahwa kami akan memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar visual dengan media Canva dan Salindia. Kemudian pada bagian langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang kami lakukan, diketahui bahwa kami juga menjelaskan apa yang termuat pada Salindia yang kami tampilkan untuk memfasilitasi gaya belajar peserta didik auditori. Dan dapat dilihat pula pada sintak 2 bahwa kami mengelompokkan siswa yang terdiri dari 2-3 orang per kelompok dan tentunya pembuatan poster menggunakan media digital seperti Canva untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Nah, kemudian
Dapat dilihat pula capaian dan tujuan pembelajaran pada modul kami. Ini telah disesuaikan dengan rencana implementasi metode Azure pada tahapan State Performance Objective. Selanjutnya, untuk tahap Select Method, Media, and Materials, ini dapat dilihat pada modul yang kami buat bahwa kami telah menerapkan sesuai dengan rencana implementasi, yakni menggunakan model Project Based Learning atau PJBL, karena berkaitan dengan tujuan pembelajarannya yang masuk kategori C6 ya, kalau dalam taksonomi Bloom. Sehingga kami merasa pembelajaran ini akan lebih efektif jika menerapkan model PJBL. Nah, kemudian untuk pendekatannya kami menggunakan TAPCK dan saintifik, lalu untuk metodenya dan media pembelajarannya dapat dilihat ini juga sudah sesuai dengan rencana implementasi yang kami buat pada metode Azure tadi. Selanjutnya bagian U, R, dan E pada metode Azure yang akan kami terapkan dalam modul ajar kami. Bagian Utilize Resources, pemanfaatan sumber belajar. Ada beberapa sumber belajar yang kami terapkan di dalam modul ajar yang akan kami gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama ada salindia pembelajaran yang akan dipaparkan oleh guru, kemudian ada juga contoh poster sebagai panduan peserta didik dalam membuat poster. Selanjutnya ada sumber media pendukung, yaitu buku Bahasa Indonesia SMP kelas 9 dan juga sumber internet. Bagian Require Learner Participation atau partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, kami terapkan pada kegiatan inti, tepatnya pada sintak 2, sintak 4, dan sintak 5. Pada sintak 2, mendesain rancangan produk. Ada pada langkah ke-16, yaitu peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek meliputi pembagian tugas dan menyiapkan media yang dibutuhkan. Kemudian pada sintak 4, ada pada langkah ke-21, peserta didik mengirimkan karya mereka ke grup WhatsApp dan memberikan reaksi terhadap poster yang disukai. Kemudian pada sintak 5 menguji hasil. Ada pada langkah ke-24, peserta didik memperbaiki pekerjaannya berdasarkan saran kelompok lain maupun gurunya. Bagian Evaluate and Revise atau menilai dan merevisi pembelajaran. Ada tes individu dan juga refleksi. Nah, ini kami implementasikan dalam kegiatan penutup, yaitu pada langkah ke-28 dan langkah ke-29. Langkah ke-28, peserta didik mengerjakan tes individu yang disediakan oleh guru. Langkah ke-29, guru meminta peserta didik memberikan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan yang disediakan pada Google Form. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Salah hilaf, mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.